Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan
di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan mensosialisasikan penerapan budaya positif di UPT SD Buton 3 oleh saya sebagai CGP Angkatan 11 yang bernama Fajar Idaman. Next. Nah, bentar ya. Di sini Bu ya. Nah, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya akan mempresentasikan sosialisasi tentang penerapan budaya positif di UPT SD Buton 3. Nah, perkenalkan nama saya Fajar Irawan, CGP Angkatan 11 dari UPT SD Buton 3 Kabupaten Blitar. Nah, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Bisa? Bisa. Lanjut. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking dulu. Silakan berdiri. Sebelumnya maju keluar dari tempat dan jaga jaraknya ya Bu, Bapak Ibu. Lentangkan kedua tangannya. Ya, begini. Sebelumnya saya lihat saya dulu ya. Ini sebetulnya ice breakingnya ini adalah ice breaking pohon mangga. Kenapa kok disebut trek? Nanti bisa ketawa sendiri ya. Ini ya lagunya. Ice breakingnya adalah ice breaking pohon yang besar. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Aku pohon mangga yang besar, ini pohonku, ini rantingku. Bila aku ditebang, aku kan tumbang. Tumbang ke kanan rek-rek, tumbang ke kiri rek-rek, tumbang ke belakang rek-rek, tumbang ke depan rek-rek, tumbang ke bawah rek-rek, tumbang ke atas. Gak mungkin. Nah, nanti ada versi cepatnya juga. Mau versi cepat? Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Aku pohon mangga yang besar, ini pohonku, ini rantingku. Bila aku ditebang, aku kan tumbang. Tumbang ke kanan rek-rek, tumbang ke kiri rek-rek, tumbang ke depan rek-rek, tumbang ke belakang, tumbang ke bawah rek-rek. Terbang. Terima kasih. Selanjutnya, yang dengar suara saya tepuk 1. Oke, siap. Lanjut ya. Nah, di sini latar belakang mengapa sih perlu adanya budaya positif? Nah, di sini ada latar belakangnya adalah budaya positif ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro yang mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat bercocok tanam. Guru ibaratnya adalah petani, sedangkan siswa ibaratnya bibit. Nah, jadi untuk memperbaiki kondisi tanah atau memelihara bibit tanaman dengan memberikan pupuk dan air serta membasmi hama yang mengganggu bibit tanaman tersebut. Nah, siswa itu, maka kita sebagai guru harus menumbuh kembangkan dan menjaga perkembangan siswa sehingga sesuai dengan harapan kita. Apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam budaya positif ini ada 8 konsep ya.
8 konsep tersebut adalah ini. Mari dibaca bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 4, 8. Kita baca pertama, perubahan paradigma dalam belajar. Nah, perubahan paradigma pembelajaran paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tahu berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu adalah untuk memerdekakan siswa. Jadi siswa memilih bagaimana proses belajarnya, gaya belajarnya, minatnya, profil belajarnya, seperti itu ya. Sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Dari ilustrasi guru mengontrol murid seperti ini. Ada juga guru yang berpendapat bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal itu tidak. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter itu juga salah. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu juga salah. Di sini ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita bisa membebaskan murid walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa murid berperilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Mereka mempunyai alasan sendiri untuk melakukan sesuatu itu. Nah, di sini ada lagi penguatan positif atau bujukan. Nah, penguatan positif ini adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu memungkinkan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat seorang guru untuk berusaha. Jadi ini mempengaruhi siswa mempunyai perilaku cenderung hanya terpaku pada guru tertentu seperti itu. Lanjut. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah. Perilaku kontrol ini menunjukkan membuat murid merasa identitasnya gagal atau merasa bersalah. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka menjadi berpikir buruk tentang dirinya sendiri dan mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi berpikir negatif, kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Seperti contohnya, apa tidak kasihan dengan ibu? Apakah Ananda tidak suka dengan ibu? Seperti itu kan murid menjadi merasa bersalah. Tuh, lanjut ya. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu atau mengatur muridnya. Bapak Ibu mungkin merasakan bahwa kamu harus begini karena ibu pernah mengalami itu. Mungkin seperti itu. Pernah kan? Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Dan perilaku memaksa itu bisa membuat siswa merasa benci kepada kita. Akan timbul konflik terhadap guru. Wah, guru itu loh suka menghukum, suka memaksa. Saya tidak suka dengan murid dia. Seperti itu. Jadi motivasinya bisa menurun. Lanjut. Nah, di sini ada stimulus respon pendekatan teori kontrol.
Ini dibaca bareng-bareng ya. Simulasi respon. Apa ini nomor 1? Realitas kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Simulasi respon. Semua orang melihat hal yang sama. Di sini teori kontrolnya. Orang ini berbeda. Kemudian lanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya. Kita berusaha melakukan hal lain dalam Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya. Simulasi responnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksa Anda pada suatu tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir memang nah, model berpikir menang. Nah, itulah tadi adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang paling bagus adalah teori kontrol. Nah, di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen siapa ini? Siapa? Stephen R. Covey di sini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, bila kita ingin membuat kemajuan, maka perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang apa ini? Realitas. Nah, jadi kita harus merubah apa? Pola pikir kita. Di sini kita akan membahas disiplin positif. Disiplin berasal dari kata apa, Bapak Ibu? Disiplin. Yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau yang ini merasa bersalah, yang ini manajer. Nah, ini adalah teman. Yang kamu lakukan itu membuat ibu Risa kecewa. Nah, itu namanya teman. Merasa bersalah ding ya. Nah, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakannya. Ini adalah kontrol menghukum. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas mengapa bukan kesepakatan kelas? Nah, ini kita masuk ke keyakinan kelas. Setiap kelas atau siswa itu kalau dulu kita membuat tata nah, sekarang kita membuat keyakinan kelas. Kalau kesepakatan itu adalah salah satu tata atau aturan. Nah, sekarang kita keyakinan kelas. Jadi siswa merasa yakin di kelas. Ini keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam kenyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi di kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bisa jam berapa? 12.30. Kurang berapa menit? Waktunya kurang berapa menit? 30 menit lagi ya. Masih lama berarti ya.
Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita akan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang kita pertama-tama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana sih menstabilkan identitas ini? Kita mengajak bicara anak dengan merasa nyaman. Contohnya menanyakan kabar. Terus kita tidak menghakimi dulu. Contoh, kalau ada siswa yang salah, tidak menghakimi. Kamu yang salah, gini. Tidak boleh. Kita harus stabilkan identitas dulu. Diajak bicara baik-baik. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Menanyakan apa sih kesalahannya tadi, terus bagaimana solusinya. Dengan itu menanyakan keyakinannya. Ini akan membantu siswa memahami atau membuat kesadaran pada diri siswa bahwa perbuatan itu salah dan dia bisa berpikir bagaimana solusinya. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat apa ini? Kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat salah itu wajar. Ini biasa kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu adalah rumusan menstabilkan identitas. Contoh-contoh kalimatnya. Lanjut ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf. Yang mendengarkan suara saya tepuk 2 kali. Kenapa kok tidak semangat ya? Sudah siap? Ngantuk. Ya lanjut, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalimatnya coba dibaca Ibu. Bu Arman. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya. Lanjut Ibu. Kamu patut. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, khusus kan? Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan atau kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Lanjut, di sini ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik. Jadi, boleh nggak kita memotivasi siswa dengan membuat kita? Tidak boleh ya. Bukannya tidak boleh, tapi itu kurang tepat. Karena bagaimana? Itu ada dorongan dari luar, bukan dari kesadaran diri. Tuh, hukuman pun seperti itu. Jadi kalau kita melakukan restitusi ini, siswa menjadi punya dorongan dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri. Nah, berdasarkan prinsip teori tersebut kontrol bahwa pada misalnya kita termotivasi ini kalimatnya. Coba Bu Siska baca sama satu. Apa keyakinan kelas kita? 2. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya, Ibu Arma. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk menanyakan keyakinan. Nah, contohnya di sini ada contoh ya, Bapak Ibu. Nah,
menyalahkan siswa, melainkan kita membantu siswa agar menyadari kesalahannya dan juga membimbing siswa untuk apa sih yang sebenarnya harus dia lakukan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini untuk mendorong motivasi dirinya sendiri, bukan mendorong dari luar tapi dari dalam dirinya sendiri. Nah, Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila. Tidak hanya. bagaimana kabarnya Febi? Hai Pak. Tadi Bapak melihat kamu di kelas, sedikit ada masalah ya dengan kamu. Ya Pak. Ya, Bapak mengetahui bahwa pertemanan itu tidak selalu baik, terkadang juga ada permasalahan. Sama seperti Bapak juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, kamu bisa bercerita kepada Bapak bagaimana kejadiannya? Teman tadi minta uang saya Pak, dan dia juga nyuruh saya beli makanan buat tidak suka diperlakukan seperti itu. Jadi setelah tadi menyuruh kamu untuk memberikan jajan dan minta uang kamu ya? Siap. Pak, pasti kamu merasa tidak nyaman dengan hal itu. Pasti kamu merasa dimanfaatkan, tidak dihargai ya? Ya, Saya mengerti Febi. Nah, menurut Febi, apa yang harus Febi lakukan atau harus terjadi dalam pertemanan agar semua orang merasa nyaman dan adil? Bagaimana kamu bisa menjaga agar hubungan kamu dengan Retno tetap baik dan merasa tidak merasa terbebani atau dimanfaatkan? Bagaimana Febi? saya bisa bicara dengan jelas. Saya akan katakan bahwa saya melakukan dan seharusnya bukan perlakuan saya seperti itu. Dan mungkin Retno melakukan itu karena punya alasan Pak, dan malu bercerita, jadi memaksa meminta uang saya. Yang bagus Febi. Bapak yakin Retno akan menghargai kesejahteraan. Saya juga akan mendampingi jika kamu memerlukan bantuan. Yang terpenting, kamu tetap menjadi dirimu sendiri dan menghargai dan menghormati orang lain. Jangan lupa selalu bantu orang lain. Iya Pak, saya akan coba bicara baik-baik dengan dia. Bapak yakin kamu bisa melakukannya, Feb. Kalau butuh bantuan atau merasa kesulitan, jangan ragu minta cerita ke Bapak ya. Terima kasih Pak, saya akan coba bicara dengan dia. Masih semangat ya. Yes. Coba Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia akan binekaan kita. Gotong royong jiwa bersih, berpikir kreatif dan bernalar tinggi. gimana kabarmu, Retno? Baik Pak, Retno, Bapak mendengar dari Febi bahwa kamu punya masalah dengan Febi ya. Terkadang kita memang punya masalah dengan teman, Retno. Tidak apa-apa. Itu sudah sewajarnya. sebenarnya saya merasa tidak enak karena tadi saya meminta Febri untuk memberikan makanan. Saya memaksa dia dan mengatakan kalau saya tidak mau pergi sama dia Pak. Apa yang membuat kamu merasa tidak enak? Saya merasa seperti memanfaatkan teman saya, tapi saya benar-benar lapar dan tidak punya uang sama sekali.
Bapak paham perasaan. Bapak senang kamu bisa terbuka dan bisa bercerita kepada Bapak tentang perasaan. Mari kita perjelas situasinya ya. Kamu bilang tadi, kamu meminta Febri untuk memberikan makanan karena kamu benar-benar lapar dan tidak punya. Apakah kamu merasa ada pilihan lain selain itu? Saya tidak yakin, Pak. Saat itu saya hanya fokus pada rasa lapar saya. Jadi masalahnya, masalah utamanya yang kamu hadapi adalah kelaparan dan tidak punya uang dan Saya merasa seharusnya saya tidak meminta tolong. Mungkin saya bisa mencari cara lain. kamu memilih untuk meminta bantuan temanmu. Apa kamu merasa ada yang salah dengan caramu meminta dengan memaksa itu? Bapak mengerti, Retno. Tapi ingat, meminta bantuan tidak selalu salah. Terutama jika kita benar-benar membutuhkan, itu kamu benar, tidak salah. Karena kamu memang memerlukan bantuan. Nah, sekarang Bapak ingin kamu memikirkan ini apa yang kamu yakini sebagai cara terbaik untuk menghadapi situasi seperti ini di masa depan. Mungkin saya bisa berbicara dengan orang tua saya dulu jika saya butuh uang. Atau mungkin saya bisa membawa bekal dari rumah agar tidak perlu meminta tolong pada teman. Bagus. Kamu menunjukkan tanggung jawab dengan memikirkan cara-cara untuk mengatasi masalah tanpa tergantung pada orang lain. Tapi perlu diingat, Retno, kita semua butuh bantuan dari orang lain. Sesekali, 2 kali, karena kita manusia itu makhluk sosial. Dan itu tidak apa-apa selama kita melakukan dengan baik dan dengan cara yang baik pula. Sehingga merasa orang lain tidak terbebani, tidak dimanfaatkan. Terima kasih, Pak. Saya akan coba untuk lebih hati-hati dan mempertimbangkan cara lain sebelum meminta tolong. Bagus, Retno. Bapak senang melihat kamu berusaha menjadi lebih baik. Jika kamu butuh bantuan atau bimbingan lagi, jangan sungkan bercerita dengan Bapak, ya. Terima kasih, Retno. Yang pertama, orang Tuhan yang Maha Esa. Allah mulia akan kebinekaan dalam kita. Gotong royong jiwa Febri, bagaimana perasaan setelah melakukan restitusi kemarin? Nah, kita harus mengerti tentang keadaan teman juga, Febri, kan? Karena kita nggak tahu teman kita sedang membuat, tapi mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Itu ya, Pak, ya. Kita harus saling menghargai dan saling mengerti. Semoga Febri dan teman-teman bisa hidup dan saling menghargai dan tolong, ya. Ya, semangat Febri ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Retno. Pak, Bagaimana perasaannya setelah melakukan restitusi kemarin? minta tolong dengan baik dan bisa menghargai. Menghargai orang lain itu penting, Retno, ya. Dan juga tata bicaranya juga harus gimana kita harus minta tolong, ya. Semoga Retno bisa lebih baik lagi dan selalu ya dan mengerti. Terima kasih banyak, Retno, ya. Semangat. yang pertama, orang Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu tadi penerapan dari segitiga restitusi. Jadi kita tidak menyalahkan siswa, melainkan kita membantu siswa agar menyadari kesalahannya dan juga membimbing siswa untuk apa sih yang sebenarnya harus dia lakukan, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini untuk mendorong motivasi dirinya sendiri, bukan mendorong dari luar, tapi dari
kita sudah sampai dalam penghujung. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Nah, sebelumnya dalam proses manajer itu ada terkandung kontrol teman. Sebelum melakukan restitusi itu kan kita dalam penguatan identitas itu kita berperan sebagai kontrol teman. Kemudian validasi itu sebagai kontrol apa coba? Nah, bukan merasa bersalah Bu, tapi sebagai pemantau itu juga bisa. Tapi semua tercantum dirangkum menjadi manajer ini. Gitu. Jadi manajer ini adalah posisi kontrol yang paling tepat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan Bapak Ibu yang hadir di sini. Bila itu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Bagaimana kabarnya Feby? Hai Pak. Tadi Bapak melihat kamu di kelas, sedikit ada masalah ya dengan Retno? Iya Pak. Ya, Bapak mengetahui bahwa pertemanan itu tidak selalu baik, terkadang juga ada permasalahan. Sama seperti Bapak juga pernah mengalami seperti itu. Nah, kamu bisa bercerita kepada Bapak bagaimana kejadiannya? Retno tadi minta uang saya Pak, dan dia juga nyuruh saya beli makanan buat dia. Saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Jadi Retno tadi menyuruh kamu untuk memberikan jajan dan meminta uang kamu ya? Iya Pak. Bapak, pasti kamu merasa tidak nyaman dengan hal itu. Pasti kamu masih dimanfaatkan tidak dihargai ya? Iya Pak. Ya, saya mengerti Feby. Nah, menurut Feby, apa yang harus Feby lakukan atau harus terjadi dalam pertemanan agar semua orang merasa nyaman dan adil? Bagaimana kamu bisa menjaga agar hubungan kamu dengan Retno tetap baik dan tidak merasa terbebani atau dimanfaatkan? Bagaimana menurut Feby? Saya bisa bicara dengan Retno Pak. Saya akan katakan bahwa saya merasa tidak nyaman dan Retno seharusnya tidak memperlakukan saya seperti itu. Dan mungkin Retno melakukan itu karena punya alasan Pak, dan malu bercerita, jadi memaksa meminta uang saya. Ide yang bagus Feby. Bapak yakin Retno akan menghargai kesejahteraan. Saya juga akan mendampingi jika kamu memerlukan bantuan. Yang terpenting, kamu tetap menjadi dirimu sendiri dan menghargai dan menghormati orang lain. Jangan lupa selalu membantu orang lain. Iya Pak, saya akan coba bicara baik-baik dengan Retno. Bapak yakin kamu bisa melakukannya Feby. Kalau butuh bantuan atau merasa kesulitan, jangan ragu minta cerita ke Bapak ya. Terima kasih Pak, saya akan coba bicara dengan Retno. Terima kasih. Semangat ya. Yes. Semangat. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Bagaimana kabarmu Retno? Hai Pak. Nah, Retno, Bapak mendengar dari Feby bahwa kamu punya masalah dengan Feby ya? Terkadang kita memang punya masalah dengan teman Retno, tidak apa-apa.
itu sudah sewajarnya. Sebenarnya saya merasa tidak enak karena tadi saya meminta Feby untuk memberikan makanan. Saya memaksa dia dan mengancam kalau saya tidak mau berteman dengan dia, Pak. Apa yang membuat kamu merasa tidak enak? Saya merasa seperti memanfaatkan teman saya, tapi saya benar-benar lapar dan tidak punya uang sama sekali. Bapak paham perasaanmu, Retno. Bapak senang kamu bisa terbuka dan bisa bercerita kepada Bapak tentang masalah ini. Mari kita perjelas situasinya ya, Retno. Kamu bilang tadi kamu meminta Feby untuk memberikan makanan karena kamu benar-benar lapar dan tidak punya uang. Apakah kamu merasa ada pilihan lain selain itu, Retno? Saya tidak yakin, Pak. Saat itu saya hanya fokus pada rasa lapar saya. Jadi masa utamanya yang kamu hadapi adalah kelaparan dan tidak punya uang ya, Retno? Saya merasa seharusnya saya tidak meminta tolong. Mungkin saya bisa mencari cara lain. Kamu memilih untuk meminta bantuan temanmu. Apa kamu merasa ada yang salah dengan caramu meminta? Dengan memaksa itu, Bapak mengerti, Retno. Tapi ingat, meminta bantuan tidak selalu salah. Terutama jika kita benar-benar membutuhkan, itu kamu benar, tidak salah, Retno. Karena kamu memang memerlukan bantuan. Nah, sekarang Bapak ingin kamu memikirkan ini dengan hati. Apa yang kamu yakini sebagai cara terbaik untuk menghadapi situasi seperti ini di masa depan? Mungkin saya bisa berbicara dengan orang tua saya dulu jika saya butuh uang. Atau mungkin saya bisa membawa bekal dari rumah agar tidak perlu meminta tolong kepada teman. Bagus, Retno. Kamu menunjukkan tanggung jawab dengan memikirkan cara-cara untuk mengatasi masalah tanpa tergantung pada orang lain. Tapi perlu diingat, Retno, kita semua butuh bantuan dari orang lain sesekali, 2 kali, karena kita manusia itu makhluk sosial. Dan itu tidak apa-apa selama kita melakukan dengan baik dan dengan cara yang baik pula, sehingga merasa orang lain tidak terbebani, tidak dimanfaatkan. Terima kasih, Pak. Saya akan coba untuk lebih hati-hati dan mempertimbangkan cara lain sebelum meminta tolong. Bagus, Retno. Bapak senang melihat kamu berusaha menjadi lebih baik. Jika kamu butuh bantuan atau bimbingan lagi, jangan sungkan bercerita dengan Bapak, ya. Ya, Pak. Terima kasih, Retno. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong berjiwa. Selamat pagi, Feby. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan restitusi kemarin? Ya, kita harus mengerti tentang keadaan teman juga, Feb, ya. Karena kita nggak tahu teman kita sedang membutuhkan bantuan, tapi mereka tidak bisa bicara atau tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Itu ya, Feb, ya. Kita harus saling menghargai dan saling mengerti. Semoga Feby dan teman-teman bisa hidup rukun dan saling menghargai dan tolong menolong, ya. Semangat ya, Feby, ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Retno. Pagi, Pak. Bagaimana perasaannya setelah melakukan restitusi kemarin? Alhamdulillah, Pak. Saya bisa menerima tolong dengan baik dan bisa menghargai orang. Ya, menghargai orang lain itu penting, Retno, ya. Dan juga tata bicaranya juga harus ditata. Bagaimana kita harus meminta tolong, ya. Semoga Retno bisa lebih baik lagi dan selalu membantu temannya dan menghargai. Terima kasih banyak, Retno, ya. Ya, semangat.